Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, aku Ajar Septi Puspita dengan NIM 412121001 dari kelas PJJ 1A, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang batu bata. Kita mulai dari apa itu batu bata. Batu bata biasanya terbuat dari tanah liat. Batu bata sendiri biasa digunakan sebagai bahan bangunan sejak lama. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, bata juga bisa dibuat dari bahan selain tanah liat. Banyak material alternatif yang dapat digunakan sebagai pembentuk dinding, tetapi batu bata masih sering digunakan oleh masyarakat, sebab bata memiliki banyak kelebihan seperti kuat, awet, dan mudah didapatkan di pasaran. Batu bata sendiri terdiri dari beberapa jenis. 1. Batu bata merah, 2. batako, 3. bata kapur putih, 4. bata ringan, 5. bata ton, 6. bata roster, dan 7. konblok. Kita simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dari bata merah. Bata merah adalah jenis yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatannya dimulai dari tanah liat yang dicetak dalam balok persegi panjang, kemudian dibakar pada suhu yang sangat tinggi hingga mengeras dan berwarna kemerahan. Jenis bata tanah liat terbagi menjadi dua, yakni bata merah dan bata muka. Meskipun diberi istilah bata merah, bata ini tidak berwarna merah terang, melainkan merah kecoklatan. Teksturnya sedikit kasar, tidak rapi, dan berfungsi sebagai pembentuk dinding yang direkatkan dengan semen dan nantinya harus diberi pelapis lagi. Kelebihan bata merah adalah mampu menciptakan suasana sejuk di dalam rumah dan tahan terhadap api, sehingga memberikan perlindungan ekstra pada penghuni rumah. Namun, kekurangannya akan memerlukan banyak bahan perekat saat pemasangan. Sementara itu, bata muka atau lebih dikenal dengan sebutan bata ekspos adalah batu bata yang memiliki permukaan lebih halus dan rapi. Selain sebagai pembentuk dinding, biasanya bata muka dibiarkan begitu saja tanpa pelapis lagi. Tujuannya untuk dekorasi serta menciptakan kesan natural dan industrial pada bangunan. Yang kedua ada batako. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang kemudian dipres hingga mengeras. Batako berwarna abu-abu dengan ukuran lebih besar daripada batu bata merah, namun bobotnya lebih ringan karena memiliki rongga. Batako seringkali digunakan untuk konstruksi gedung komersial, bangunan industrial, pagar, dan kolam renang. Ini karena batako memiliki sifat kuat dan kedap air, sehingga cocok digunakan untuk dinding bagian luar rumah dan untuk bangunan di lahan basah. Namun, jika diaplikasikan sebagai bahan baku pembuatan tembok untuk hunian di daerah tropis seperti Indonesia ini, batako dinilai kurang cocok, dikarenakan sifatnya yang menyimpan panas, sehingga bisa membuat suasana rumah menjadi pengap. Jenis batu bata selanjutnya ada batu kapur putih. Batu kapur putih ditambang langsung dari gunung kapur alam. Setelah ditambang, batu kapur yang masih berupa bongkahan besar dipotong kecil-kecil berbentuk balok dan bisa digunakan tanpa melalui proses pembakaran ataupun pengepresan. Karena merupakan batu kapur asli dari alam, ada banyak keunggulan bata kapur putih, yaitu kuat dan tahan asam. Jika dibandingkan dengan bata merah dan batako, kekuatan dan ketahanan batu kapur putih menjadi juaranya. Batu kapur putih bisa digunakan untuk dinding hunian, pabrik, bahkan konstruksi bangunan berat seperti jembatan, karena kuat, tahan lama, tahan di lingkungan berair, dan tidak mudah keropos. Jenis batu bata selanjutnya ada bata ringan. Bata ringan atau beton ringan dalam bahasa Inggris disebut Autoclave Aerated Concrete Block atau AAC Block. Merek yang terkenal di Indonesia adalah Hebel dan Selcon. Jenis bata ini terbuat dari campuran semen, abu terbang, kapur, dan serbuk aluminium. Bata ringan memiliki sejumlah kelebihan.
Di antaranya 3 kali lebih ringan dibanding bata biasa, menghalau panas, tahan api, kedap suara, dan mudah dipotong. Namun, jenis bata ini harus dipasang dengan semen khusus dan lebih mudah pecah dibandingkan bata tanah liat. Bata ringan cocok digunakan untuk bangunan tinggi, sekolah, rumah sakit, hotel, dan kantor. Jenis bata yang kelima ada bataton. Bahan-bahan penyusun bata beton alias bataton diantaranya semen, agregat, kerikil, pasir, dan air. Di Indonesia, bataton yang terkenal merupakan keluaran perusahaan Holcim. Sekarang berganti nama menjadi Dynamix. Bentuk bataton bermacam-macam dan memiliki rongga di bagian dalamnya. Rongga tersebut bisa diisi baja untuk membuat pilar atau menjadi jalur pipa air dan kabel listrik. Karena berongga pula, bataton bisa menjadi isolator panas. Selain itu, proses konstruksi dengan bataton lebih efisien dibandingkan dengan bata merah. Jenis bata yang keenam ada bata rooster, dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah ventilation block. Bata rooster adalah bata yang memiliki lubang-lubang sehingga memungkinkan udara dan cahaya masuk. Karena itu, bata rooster cocok digunakan di negara-negara tropis yang beriklim panas dan lembab. Bentuknya yang bervariasi juga membuat bata rooster sering digunakan sebagai dinding fasad yang mempercantik tampilan luar sebuah properti serta sebagai dinding partisi. Jenis batu bata terakhir ada konblok. Berbeda dengan jenis-jenis bata di atas yang dipasang sebagai dinding bangunan. Konblok alias concrete block atau paving block digunakan di atas tanah. Beton berbentuk blok-blok kecil ini membuat permukaan tanah menjadi lebih keras dan rata, namun tetap dapat menyerap air. Karena itu, konblok ini biasa digunakan di area taman. Kita telah mengetahui berbagai jenis batu bata yang ada, dan batu bata tentunya memiliki ukuran. Saat ini ukuran bata yang beredar di pasaran bermacam-macam, tergantung hasil industri dan pabrik. Namun penyimpangan yang diizinkan dari standar yang telah ditetapkan adalah panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Selain ukuran batu bata yang bervariasi, harga batu bata juga bervariasi. Pastikan Anda memilih batu bata yang berkualitas agar hunian kuat dan tidak mudah rusak. Anda bisa mengikuti tips berikut saat membeli batu bata. Pertama, saat mengunjungi toko bahan bangunan, amati tumpukan bata yang tersedia. Jika ada banyak bata yang patah, pecah, dan seratnya keluar, kemungkinan batu bata itu bersifat rapuh dan kurang berkualitas. Yang kedua, cobalah menggesekkan potongan besi pada bata. Jika muncul suara denting yang nyaring, berarti bata tersebut berkualitas. Selanjutnya, Anda juga bisa meminta sampel batu bata di toko bahan bangunan. Kemudian belah batu bata tersebut menjadi 2, perhatikan bagian dalam batu bata secara seksama. Jika bata berwarna merah merata, berarti batu bata tersebut telah terbakar sempurna dan berkualitas. Cara lainnya, ambil 1 sampel batu bata, timbang dan catat beratnya, lalu rendam dalam air selama 24 jam, dan timbanglah kembali. Jika berat batu bata setelah perendaman tidak lebih dari 20% dari berat awal, batu bata tersebut berkualitas baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.